Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tim pemadam kebakaran kembali mengevakuasi ular berbisa sepanjang 2 meter yang ditemukan di salah satu rumah warga. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, realisasi pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun 2020 mencapai 834 miliar rupiah atau setara dengan 103,22%. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Parepare saat membacakan sambutan Wali Kota Parepare pada rapat paripurna penyerahan 3 ranperda di gedung DPRD Kota Parepare. Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Parepare tahun 2020 mencapai 834,22 miliar rupiah lebih atau 103,21%. Realisasi pelaksanaan APBD 2020 tersebut diantaranya meliputi pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dianggarkan sebesar 142,93 miliar lebih, mampu direalisasikan sebesar 161,23 miliar lebih atau sekitar 112,80%. Begitupun dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Parepare saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH pada rapat paripurna penyerahan 3 ranperda di gedung DPRD Kota Parepare pada Senin 21 Juni 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya perkenankan saya memberikan gambaran secara makro terkait data-data laporan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang kami uraikan secara berturut-turut sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada APBD 2020 dianggarkan sebesar 808,28 miliar rupiah lebih dan mampu direalisasikan sebesar 834,22 miliar rupiah lebih atau 103,21% dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Target pada APBD tahun anggaran 2020 yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar 142,93 miliar rupiah lebih, mampu direalisasikan sebesar 161,23 miliar rupiah lebih atau sebesar 112,80%. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim juga mengungkapkan capaian laporan keuangan pemerintah Kota Parepare yang telah meraih 5 kali predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yakni tahun 2015, 2016, 2017, 2019, dan 2020. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran serta dukungan semua pihak, terutama pimpinan dan anggota DPRD Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare sudah 5 kali memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian, yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017, 2019, dan 2020. Hal ini semua tidak terlepas dari peran serta dukungan semua pihak, terutama Bapak Ibu para pimpinan dan anggota DPRD Kota Parepare yang terhormat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Opini wajar tanpa pengecualian WTP yang kita peroleh ini tentu bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan komitmen awal kita semua untuk menjadikan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik dan lebih akuntabel. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua, terutama para pimpinan SKPD dan semua unsur pemerintah daerah
untuk dapat mendukung berbagai upaya untuk mewujudkan 3 tahap yang selama ini menjadi komitmen kita, taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP menjaring belasan pasangan yang bukan suami istri di sejumlah hotel dan penginapan yang ada di Kota Parepare. Selanjutnya mereka digiring ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan dan memanggil orang tua masing-masing untuk dibuatkan surat pernyataan. Tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare mendatangi satu persatu tempat penginapan seperti hotel dan wisma di wilayah Kota Parepare pada Jumat malam kemarin. Dari razia tersebut, petugas menjaring belasan pasangan yang bukan suami istri. Satu persatu kamar hotel dan wisma diperiksa petugas serta mendata setiap tamu yang menginap. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 12 pasangan yang bukan suami istri. Bahkan ada di antaranya yang tidak membawa kartu identitas diri. Selanjutnya, ke-12 pasangan ini dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare untuk membuat surat pernyataan. Tidak hanya didata, petugas juga memanggil kedua orang tua mereka untuk menjemput. Jadi hari ini kita melakukan penertiban dan penegakan perda ya, terutama Perda nomor 7 tahun 2019 tentang ketertiban umum. Dari operasi yang dilakukan, apa temuannya? Jadi operasi malam ini sasaran kita ada beberapa hotel dan kos-kosan. Temuan ada beberapa pasangan yang didapati yang belum memiliki ikatan pernikahan ya. Jadi ada sekitar kurang lebih 12 pasang atau 10 pasang itu. Iya. Ya. Jadi selanjutnya terhadap mereka itu diapakan? Ya, selanjutnya kami bawa mereka ke kantor untuk dimintai keterangan dan kemudian dilakukan pembinaan oleh oleh bidang yang membidangi ya, oleh bidang perda. Kemudian nanti kemungkinan besar akan dipanggil orang tua masing-masing untuk menjemput di kantor. Oke. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare mengapresiasi pelatihan pengolahan sampah di Kecamatan Ujung. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH memberikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Ujung yang menggelar pelatihan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan Ujung. Apresiasi tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Budi Rusli saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH pada acara yang dilaksanakan di Gedung Balai Enun Habibie belum lama ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ujung akan menciptakan suatu kesatuan pemahaman dan kesamaan persepsi sehingga pengelolaan persampahan di masing-masing kelurahan akan efisien, efektif, dan ekonomis. Di bagian lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mengatakan, pengelolaan sampah yang benar dapat menjadi nilai tambah yang bernilai ekonomis. Meski demikian, upaya merubah paradigma bukanlah persoalan sederhana, dibutuhkan proses simulasi seperti pada pelatihan ini. Dengan pengelolaan yang benar, sampah dapat menjadi nilai tambah yang bernilai ekonomis. Meski demikian, upaya untuk merubah paradigma bukanlah persoalan sederhana, sehingga dibutuhkan proses edukasi diantaranya melalui pelatihan seperti ini. Tampil sebagai pemateri pada kegiatan tersebut, Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Saharudin Ridwan yang membawakan materi tentang tata kelola bank sampah. Ya, karena kenapa? Sampah yang ditimbang adalah sampah yang sudah terpilah dari rumah. Kemudian kalau kita edukasi masyarakat untuk memilah sampah, kan itu sampah Pak ada 4, ada kelompok, ada jenis. Ada kelompok plastik, jenisnya plastik itu ada 21 jenis plastik. Kertas ada 9 jenis. Jadi ada kelompok, ada jenisnya. Logam ada lebih 10 logam. Ya, ada seng, ada logam, ada besi tipis, ada besi, ada logam, banyak sekali. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyerahkan 3 rancangan peraturan daerah kepada Ketua DPRD Kota Parepare Haji Nurhatina Tipu saat rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD beberapa waktu yang lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna tentang penyerahan 3 rancangan peraturan daerah, masing-masing ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020, ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha, dan ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan yang digelar di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Parepare pada Senin 21 Juni 2021. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kota Parepare pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 14 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-39, masa persidangan ketiga, tahun sidang kedua tahun rapat 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. 3 ranperda tersebut diserahkan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dan diterima Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH menyampaikan bahwa pemerintah Kota Parepare telah berupaya maksimal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Parepare telah berupaya maksimal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Olehnya itu, pemerintah Kota Parepare secara terus-menerus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan di dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan. Bahkan dari tahun ke tahun, pemerintah daerah senantiasa berupaya menciptakan sumber daya aparat daerah yang berdedikasi, profesional, dan bertanggung jawab, khususnya bagi para pejabat atau staf pengelola keuangan pada masing-masing SKPD, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan akan semakin baik dan berkualitas serta sesuai dengan tuntutan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat, serta para lurah sekota Parepare yang hadir melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, salah satu program Pegadaian memotivasi masyarakat untuk memperlakukan sampah rumah tangga dengan baik. Sampah yang sebelumnya hanya dibuang kini dapat ditabung di bank sampah. Dalam rangka meningkatkan kepedulian warga masyarakat di sekitar lokasi bank sampah binaan PT Pegadaian yang ada di kelurahan khususnya dalam pengolahan sampah, Pegadaian Kota Parepare memperkenalkan program Award 21, yaitu sebuah program memilih sampah menabung emas, di mana tujuan dari Award 21 ini adalah memotivasi masyarakat dalam memilih sampah rumah tangga secara mandiri dengan mendapatkan manfaat ekonomis jangka panjang dari tabungan emas Pegadaian. Adapun persyaratan untuk mengikuti ajang ini diantaranya adalah warga masyarakat yang berdomisili di sekitar bank sampah binaan Pegadaian, serta mengisi formulir keikutsertaan lomba. Hal tersebut disampaikan Kepala Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Parepare Martinus Siampa pada pelatihan pengelolaan persampahan tingkat Kecamatan Ujung di Gedung Balai Enun Habibie belum lama ini. Juli ini memperlombakan bank sampah yang 70 tadi merupakan binaan. Dan hadiahnya itu, hadiah utamanya ini mobil box. Ini bukan motor sampah ya, mobil. Nah, saya punya kerinduan bank sampah Labukan itu dapat ini hadiah utama.
Pada kesempatan tersebut, PT Pegadaian Kota Parepare juga menyerahkan bantuan berupa aki motor 3 roda untuk bank sampah Kelurahan Labukang yang diterima langsung oleh Lurah Labukang Agus Mawardi didampingi Camat Ujung Kota Parepare Ardiansyah SSTP. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, warga Kelurahan Capagalung digegerkan dengan penemuan seekor ular sepanjang 2 meter di salah satu rumah warga. Ular berbisa jenis Black Boiga ini langsung dievakuasi tim dari pemadam kebakaran agar tidak membahayakan warga. Ular sepanjang 2 meter masuk ke dalam rumah warga di Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada Sabtu kemarin. Ular berbisa bernama Latin Black Boiga ini muncul secara tiba-tiba dan membuat panik pemilik rumah. Dengan menggunakan stik ular, petugas pemadam kebakaran bersama BPBD Kota Parepare berhasil mengevakuasi ular yang sempat bersembunyi di bebatuan. Selanjutnya, ular tersebut dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare. Masuk di rumah warga, kita belum tahu ular apa, jadi langsung kita ke TKP. Dan sampai TKP, ular tersebut dari berguna masuk ke rumah warga dan dia masuk di bawah tangga. Sampai kita di bawah tangga dan dia bersembunyi di balik batuan dan kita bongkar. Ternyata dia keluar dan kita menangkapnya memakai stik ular. Ini jenis ular apa yang ditangkap? Ya, jadi ini jenis ular black snake, jadi termasuk ular hitam. Jadi ini berbisa ya, jadi kita tidak usah ini ular, karena ini ular berbisa. Jadi warga panik dan memanggil tim damkar dan alhamdulillah kita bisa menangkapnya dan dibantu dengan teman-teman dari Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD. Kita bawa ke Mako. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.